Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saudari yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Saya Penatua Mintar Tihaim Sapar dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat GKI Plangka 1, Majelis Resort GKI Plangka Raya Hulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca nas Alkitab dan menyampaikan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih setiamu Tuhan, Engkau telah menuntun memelihara kami, memberikan napas kehidupan bagi kami hingga pada saat ini. Dengan penuh ucapan syukur atas kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Jika pada saat ini Tuhan kami ingin merenungkan, membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Arahkan hati pikiran kami agar kami boleh mengerti akan sabda dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya, dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Heroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia di dalam tanganmu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini yang ditulis oleh Pikaris Ika Susana STH dengan judul Deborah dan Barak. Deborah merupakan seorang istri dari Lapidot, sekaligus juga menjadi seorang nabiah dan hakim atas orang Israel. Dalam nas ini dikatakan bahwa ia menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak untuk dapat pergi berperang melawan Sisera, panglima tentara Yabin. Namun Barak merasa bahwa ia tidak akan sanggup apabila ia hanya maju sendiri tanpa ada Deborah bersama dengannya. Rasa gentar yang dirasakan oleh Barak tersebut bukan tanpa alasan. Bagian manusia, hal itu adalah wajar dialami oleh siapapun. Sebab ketika kita merasa orang yang kita hadapi memiliki kekuasaan dan kekuatan yang lebih daripada kita, hal itu akan membuat kita merasa kurang percaya diri, termasuk Barak.
Ketidakpercayaan diri dari Barak tersebut dilihat oleh Deborah. Maka dengan kesepakatan, ia pun menyetujui untuk ikut bersama dengan Barak dalam peperangan. Sehingga pada akhirnya peperangan itu usai dan mereka memperoleh kemenangan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita membaca secara berkelanjutan nas ini, berbicara tentang peran dari perempuan yang dikala itu menjadi orang nomor 2 setelah laki-laki pada zaman patriarki. Sungguh sulit bagi seorang perempuan untuk dapat menjadi sosok yang berpengaruh di zaman itu. Tetapi di sini Tuhan memakai Deborah untuk menjadi perpanjangan lidah Allah guna menyampaikan perintah Tuhan dan juga sebagai motivator bagi Barak. Hal tersebut tidak membuat Deborah menjadi sombong. Ia tetap melaksanakan setiap tugas, peran maupun tanggung jawabnya sebagai seorang istri, nabiah dan hakim yang baik. Berdasarkan kisah hidup Deborah tersebut, hal penting yang dapat kita renungkan bersama adalah Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menyatakan firman-Nya, terlebih dalam hal saling menguatkan dan mendukung satu sama lain, seperti yang dilakukan oleh Deborah pada Barak. Ia meyakinkan Barak bahwa Tuhan akan menyertai peperangan mereka, sehingga Barak pun kembali memiliki keberanian untuk dapat maju berperang, walaupun sebelumnya ia tidak yakin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan penuh ucapan syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan akan senantiasa memakai setiap umat-Nya yang percaya kepadanya. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe layanan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.